Saya, Akselina Dava, akan membacakan materi yang pertama yaitu pengertian indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan perubahan harga tahun tertentu dengan tahun dasar. Kumpulan data berupa harga-harga secara berurutan yang berfungsi untuk menentukan perubahan harga rata-rata yang berlaku pada periode tertentu. 2. Penyusunan angka indeks. Beberapa hal yang perlu diperhatikan guna penyusunan angka indeks agar tepat dan dapat dipertanggungjawabkan ialah sebagai berikut. A. Perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Perumusan tujuan perlu dilakukan untuk menentukan data apa yang diperlukan dan bagaimana data tersebut diolah. B. Sumber dan syarat perbandingan data. Data yang akurat mutlak dibutuhkan dalam menyusun angka indeks. Data yang diperlukan mencangkup data jumlah produksi ataupun harga barang yang bersangkutan dari tahun ke tahun. C. Pemilihan periode dasar. Periode dasar atau tahun dasar atau disebut base year merupakan suatu periode atau tahun yang memiliki indeks 100. Sedangkan untuk tahun berikutnya sebagai tahun tertentu atau given year. D. Pemilihan timbangan. Yang dimaksud timbangan di sini adalah ukuran yang mencerminkan pentingnya suatu angka relatif terhadap angka-angka lainnya. Angka-angka indeks kurang bermanfaat untuk pengukuran perubahan manapun untuk alat perbandingan jika tidak ada timbangan. 3. Tujuan perhitungan indeks harga bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya suatu perubahan dalam dua periode yang berlainan. Lebih spesifik lagi, tujuan perhitungan indeks harga konsumen ialah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui perkembangan harga barang dan jasa. Dengan indeks harga konsumen, maka konsumen dapat membandingkan harga barang dan jasa dari tahun ke tahun. B. Untuk mengukur biaya hidup sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya UMR atau UMK. C. Untuk mengetahui laju inflasi suatu negara. Indeks harga konsumen digunakan untuk mengukur inflasi. D. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, terutama kebijakan dalam pembangunan ekonomi. 4. Jenis indeks harga. Berikut ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis indeks harga. A. Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dengan kata lain, indeks harga konsumen mengukur perubahan harga sekelompok besar barang konsumsi yang dibeli konsumen. B. Indeks harga perdagangan besar. Harga yang digunakan dalam indeks harga perdagangan besar adalah harga produsen. Indeks ini bukan digunakan untuk mengukur perubahan kualitas, kuantitas, atau penjualan, melainkan untuk mengukur perubahan harga selama dua periode. C. Indeks harga yang dibayar dan diterima petani. Indeks ini merupakan indeks harga berbagai jenis barang yang harus dibayar oleh petani, baik itu untuk biaya hidup ataupun biaya proses produksi. Apabila dalam indeks harga ikut dihitung pajak, upah buruh tani, dan bunga hipotek yang dibayar oleh petani, maka indeks harga yang diperoleh disebut indeks paritas. Rasio perbandingan antara indeks harga yang dibayar petani dengan indeks paritas dalam kurun waktu tertentu disebut rasio paritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nurdiansyah akan menjelaskan bagian 2, yaitu metode perhitungan indeks harga. Secara garis besar, terdapat dua metode perhitungan indeks harga, yakni metode tidak tertimbang dan metode tertimbang. Kedua metode tersebut akan diuraikan melalui penjelasan berikut ini. A. Indeks harga agregatif tidak tertimbang. Apa yang dimaksud metode tidak tertimbang? Metode tidak tertimbang ialah metode yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Semua barang dalam metode ini dianggap sama penting. Terdapat dua jenis metode tertimbang, yaitu sebagai berikut. 1. Metode agregatif sederhana. Rumus perhitungan indeks harga agregatif sederhana adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh ini. Berdasarkan data tabel, jika tahun 2014 dijadikan tahun dasar, maka dengan menggunakan metode agregatif sederhana, indeks harga tahun 2015 bisa dihitung sebagai berikut.
Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga-harga dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,55% pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2014. 2. Metode rata-rata relatif harga. Rumus metode relatif harga adalah sebagai berikut. B. Indeks harga agregatif tertimbang. Berdasarkan dengan metode tidak tertimbang, metode tertimbang menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Dalam metode ini, kedudukan barang tidak disamaratakan karena terdapat faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Terdapat beberapa metode dalam indeks harga agregatif tertimbang. Dalam uraian di bawah ini akan dijelaskan dua metode, yakni metode Laplace dan metode Pasche. 1. Metode Laplace. Perhitungan indeks harga dengan metode Laplace menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk memudahkan kamu menghitung indeks Laplace, perhatikan tabel ini. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa harga-harga barang dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,48% pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014. B. Indeks Pasche. Angka indeks Pasche adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Perhitungan indeks harga dengan metode Pasche menggunakan metode berikut ini. Untuk memudahkanmu menghitung indeks Pasche, perhatikan tabel berikut ini dengan seksama. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa harga barang dalam kelompok barang tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,08% pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya. B. Inflasi. Tahukah kamu jika hasil perhitungan dari indeks harga dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya laju inflasi? Pada subbab B ini, kita akan mempelajari tentang pengertian inflasi, penyebab terjadinya inflasi, dan jenis-jenis inflasi, serta perhitungan laju inflasi, dampak inflasi, dan cara untuk mengendalikan inflasi. 1. Pengertian inflasi. Dalam kamus ekonomi, inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan berkelanjutan. Kenaikan rata-rata semua tingkat harga dan kadang-kadang berlangsung secara terus-menerus. 2. Penyebab terjadinya inflasi. Inflasi dapat terjadi di semua negara di dunia, baik negara dengan penghasilan rendah, menengah, maupun tinggi. Inflasi yang terjadi di semua negara di dunia disebabkan oleh beberapa hal. Dalam buku pengantar kebijakan fiskal Rahayu 2010, inflasi yang terjadi disebabkan karena naiknya permintaan dan kenaikan biaya produksi. A. Naiknya permintaan. Kenaikan permintaan yang tidak disertai dengan perubahannya penawaran akan menyebabkan harga barang naik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kurva ini. Dari kurva tersebut, dapat kamu lihat bahwa pada saat permintaan belum mengalami kenaikan, keseimbangan berada pada titik A. Pada titik itu, terjadi pertemuan antara kurva permintaan D dengan kurva penawaran S, di mana harga berada pada tingkat P0 dan jumlah barang sebesar Q0 karena terjadi kenaikan permintaan. Maka kurva permintaan akan bergeser menjadi D1 dan tidak keseimbangan bergeser ke titik B. Dengan bergesernya kurva permintaan ini, harga dan jumlah barang akan mengalami kenaikan, yaitu berada pada P1 dan Q1. Kenaikan harga ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Naiknya biaya produksi. Inflasi. B. Naiknya biaya produksi.
Inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi. Naiknya biaya produksi dapat disebabkan karena naiknya upah buruh atau kenaikan harga bahan baku, seperti naiknya harga bahan bakar minyak. Naiknya biaya produksi ini akan menyebabkan harga produksi yang dihasilkan akan mengalami kenaikan, sehingga terjadinya inflasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kurva ini. Dari kurva tersebut dapat kamu lihat bahwa saat kurva penawaran S dan permintaan D berada pada kondisi normal, harga berada pada tingkat P0 sedangkan jumlah barang sebesar Q0. Setelah terjadi kenaikan biaya produksi, penawaran akan mengalami penurunan, sehingga kurva penawaran akan bergeser ke kiri, S1, dan harga akan mengalami kenaikan menjadi P1. Sedangkan jumlah barang akan mengalami penurunan sebesar Q1. Selain disebabkan karena dua sebab di atas, inflasi juga disebabkan karena pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Hal ini karena adanya hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan harga barang. Apabila jumlah barang tetap sedangkan jumlah uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka harga barang tersebut juga akan mengalami kenaikan 2 kali lipat. Saya Intan Amelia Santana akan membacakan jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai proses meningkatnya harga-harga secara umum dan berkelanjutan. Adapun jenis-jenis inflasi sebagai berikut. A. Inflasi berdasarkan tingkat kepengarahannya. Berikut ini inflasi berdasarkan tingkat kepengarahannya. 1. Inflasi ringan. Inflasi yang persentasenya berada di bawah 10%. Inflasi ini tidak mengganggu perekonomian suatu negara. 2. Inflasi sedang. Inflasi yang persentasenya antara 10 sampai 30%. Inflasi ini belum membahayakan perekonomian suatu negara, tetapi merugikan bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap, karena orang berpenghasilan tetap hanya dapat membeli barang dan jasa yang harganya naik sesuai dengan penghasilan yang mereka dapat. 3. Inflasi berat. Inflasi yang persentasenya antara 30 sampai 100%. Inflasi ini sudah menimbulkan kekacauan dalam perekonomian suatu negara. Pada saat ini, inflasi berlangsung tingkat bunga tabungan lebih rendah dari laju inflasi, sehingga menyebabkan orang enggan menabungkan uangnya dan lebih memilih membelanjakannya untuk membeli barang-barang. 4. Inflasi sangat berat. Inflasi yang persentasenya lebih dari 100%. Kekacauan perekonomian yang terjadi pada inflasi ini sangat susah untuk dikendalikan. B. Inflasi berdasarkan penyebabnya. 1. Demand full inflation. Salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah naiknya permintaan yang tidak dibarengi dengan naiknya penawaran. Naiknya permintaan menyebabkan harga barang menjadi naik sehingga timbul inflasi. 2. Cost pull inflation. Naiknya biaya produksi merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi. Naiknya biaya produksi akan menyebabkan harga produk yang dihasilkan naik dan produk yang dihasilkan berkurang. Karena naiknya harga biaya produksi menimbulkan inflasi. C. Inflasi berdasarkan sumbernya. 1. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini tidak jauh dari salah satu penyebab terjadinya inflasi, yaitu pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat yang disebabkan karena pemerintah mencetak banyak uang baru yang akan digunakan untuk menutup anggaran pemerintah yang defisit. Adapun ketidakstabilan kondisi alam yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen sehingga harga-harga bahan pangan menjadi naik. 2. Inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini diakibatkan karena inflasi yang terjadi di negara-negara penghasil barang-barang impor yang dibutuhkan oleh negara kita, terutama barang modal yang mengharuskan mengadakan perdagangan dengan negara lain. Pengaruhnya adalah naiknya harga barang-barang hasil industri. 4. Perhitungan laju inflasi. Laju inflasi dapat dihitung dengan rumus berikut. Laju inflasi
sama dengan IHK2 dikurangi IHK2 dikali 100% per IHK1. Keterangan. IHK1 sama dengan indeks harga konsumen tahun dasar pertama. IHK2 sama dengan indeks harga konsumen tahun kedua. Contoh, negara X pada tahun 2014 memiliki IHK sebesar 111,2. Pada tahun 2015, negara X memiliki IHK 118,6. Hitunglah besarnya laju inflasi negara X tahun 2015. Jawab, laju inflasi sama dengan IHK2 dikurangi IHK1 dikali 100% per IHK1 sama dengan 118,6 dikurangi 111,2 dikali 100% per 111,2 sama dengan 6,65%. Jadi berdasarkan tingkat kepengarahannya, negara X termasuk ke dalam inflasi ringan karena kurang dari 10%. 5. Dampak inflasi. A. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak positif yang ditimbulkan pada saat inflasi dikategorikan dalam tingkat ringan. Pada saat terjadi inflasi ringan, para pengusaha akan terdorong untuk memperluas produksinya. Perluasan tersebut akan menyerap banyak pekerja sehingga akan menambah pendapatan bagi orang-orang yang belum bekerja. Dampak negatif yang ditimbulkan dari inflasi ringan dirasakan oleh orang yang memiliki pendapatan tetap. Orang ini hanya dapat menukarkan penghasilan yang mereka terima hanya dengan barang dan jasa dengan jumlah yang sedikit. B. Dampak inflasi terhadap ekspor. Inflasi menyebabkan harga barang ekspor naik, sehingga menurunkan daya saing ekspor. Dengan berkurangnya daya saing ekspor, maka devisa yang didapatkan negara dari ekspor juga mengalami penurunan. E. Dampak inflasi terhadap persediaan barang. Menyebabkan barang yang langka di pasaran disebabkan karena adanya ketakutan konsumen akan naiknya harga barang dari hari ke hari. Karena ketakutan ini, para konsumen membeli barang sebanyak yang mereka mampu sebelum harga barang mengalami kenaikan kembali, terutama barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok. D. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Menyebabkan minat orang untuk menabung menurun, dikarenakan orang lebih tertarik untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang harganya semakin lama semakin naik daripada untuk menabung uangnya. 6. Cara untuk mengendalikan inflasi. Inflasi lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif. Oleh karena itu, inflasi harus dikendalikan agar tidak mengacaukan perekonomian. A. Kebijakan moneter. Upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik mengatur jumlah uang yang beredar. 1. Operasi pasar terbuka. Dengan cara ini diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Caranya dengan menjual surat-surat berharga kepada masyarakat secara terbuka. Semakin banyak surat-surat yang terjual, maka semakin sedikit jumlah uang yang beredar di masyarakat. 2. Menaiknya suku bunga tabungan. Dengan naiknya suku bunga tabungan, minat masyarakat untuk menabungkan uangnya akan semakin besar, sehingga inflasi dapat ditekan. 3. Meningkatkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan adanya kewajiban untuk meningkatkan persediaan uang kas pada bank, jumlah uang yang diedarkan oleh bank akan semakin berkurang, sehingga inflasi dapat ditekan. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan penyesuaian di bidang mengeluarkan dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. 1. Menekan atau menghemat pengeluaran negara. Dengan menghemat pengeluaran negara, diharapkan permintaan barang dan jasa semakin berkurang, sehingga harga barang akan menjadi semakin menurun dan inflasi juga akan mengalami penurunan. 2. Menaikkan tarif pajak. Dengan menaikkan pajak, rumah tangga dan perusahaan diharapkan tingkat konsumsi akan turun. Dengan turunnya tingkat konsumsi akan barang dan jasa semakin berkurang menyebabkan harga menjadi turun. C. Kebijakan non-moneter. 1. Menaikkan hasil produksi. Dengan ini diharapkan dapat menekan inflasi, dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan subsidi kepada sektor industri yang memproduksi barang pokok.
2. Kebijakan upah. Kenaikan upah secara terus-menerus akan menyebabkan daya beli konsumen naik, sehingga harga barang naik dan terjadi inflasi. Untuk itu, upah harus distabilkan. Caranya dengan membatasi kenaikan upah. 3. Pengawasan harga dan distribusi. Hal ini dimaksud agar tidak terjadinya kenaikan harga barang-barang. Caranya dengan menetapkan harga eceran atau HET. Penetapan harga tidak akan berlangsung tanpa adanya pengawasan. Tetapi, pengawasan kadang memunculkan pasar gelap. Pasar gelap ini dapat diatasi dengan memperlancar distribusi barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Amanda akan membacakan materi keempat. Permintaan uang dan jumlah uang yang beredar. Bahwa untuk mengantisipasi naiknya permintaan uang kartai menjelang Lebaran, Bank Indonesia atau BI, Kantor Perwakilan atau KPW, Kepri menyediakan uang hingga 2,5 triliun. Teori permintaan uang yang terkenal adalah teori permintaan uang klasik dan teori permintaan uang Keynes. Teori ini dikemukakan oleh Irving, Frisch, dan Marshall. Teori ini didasarkan pada pendapatan yang dikemukakan oleh G.B. Tsai yang berpendapat bahwa kondisi perekonomian suatu negara selalu dalam keadaan full employment. Menurut Irving, Frisch dalam buku Ekonomi Moneter merumuskan teori permintaan dengan rumus MV sama dengan PT. Sedangkan menurut Marshall merupakan teori permintaan uang dengan rumus M sama dengan KPO sama dengan KY, di mana K sama dengan 1/V. Teori yang dikemukakan oleh Marshall ini menjadi awal dari teori permintaan uang. Teori ini sangat sederhana sehingga terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut antara lain: 1. Tingkatan perputaran pendapatan di setiap negara tidak selalu stabil. 2. Teori klasik mengabaikan pengaruh tingkatan bunga. 3. Teori Keynes. Menurut Keynes dalam buku Ekonomi Moneter berpendapat bahwa teori permintaan uang dibedakan dalam dua motif, yaitu motif transaksi dan motif spekulasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang terdapat 6. 1. Kekayaan masyarakat. 2. Tersedianya fasilitas kredit. 3. Kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. 4. Harapan tentang harga. 5. Tersedianya banyak alternatif kekayaan. 6. Sistem pembayaran yang berlaku. Jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Menurut Raharja, jumlah uang yang beredar dibedakan menjadi dua, yaitu jumlah uang yang beredar dalam arti sempit dan jumlah uang yang beredar dalam arti luas. Dalam arti sempit, jumlah uang yang beredar secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu M1 sama dengan C tambah D. M1 jumlah uang yang beredar dalam arti sempit. C. Uang kartai atau uang logam dan uang kertas. D. Uang giral atau cek. Jumlah uang yang beredar dalam arti luas matematis dapat dirumuskan, yaitu M2 sama dengan M1 tambah TD. M2 jumlah uang yang beredar dalam arti luas. M1 jumlah uang yang beredar dalam arti sempit. TD deposito berjangka.